Waalaikumsalam ya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Kak, kita hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya hari ini ya. Sebelum melakukan kegiatan yang akan melakukan peserta sebelum adalah ada pendidikan. Nah, pada kegiatan coaching ini kita ada rubrik penilaiannya, yaitu yang pertama berdasarkan alur yang kedua Bu Eka bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berikut, dan yang ketiga respon Bu Eka terhadap kegiatan. Nah, sebelumnya mungkin yang ditanya terlebih dahulu kepada Bu Eka, prinsip-prinsip coaching apa yang akan Bu Eka lakukan terhadap kegiatan Mungkin prinsip yang akan saya lakukan Nah, selanjutnya kompetensi apa yang akan Bu Eka rencananya yang akan Bu Eka sampaikan atau yang Bu Eka tentunya saya terus mengingatkan dan yang spesifiknya mungkin kompetensi apa yang akan digunakan. saya akan berikan perhatian penuh, terus saya akan menjadi Nah, untuk kegiatan ini, indikator apa yang Ibu Eka harapkan dalam kegiatan coaching? tentunya saya mengharapkan nanti si coach dapat memberikan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Ya, semoga ya Bu Eka ya kegiatan coaching ini dapat menggali informasi, menggali ide-ide terhadap coaching sehingga kegiatan coaching ini berjalan lancar. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Bu Eka, saya boleh curhat nggak? Boleh, kenapa? Beneran ini Bu Eka. Boleh. Tapi Bu Eka janji ya nggak bilang-bilang sama yang lain. Janji, ibu janji kenapa bilang? Ini masalah pelajaran Bu. Kenapa dengan pelajaran? Itu Bu, Iyut susah kali. Iyut tuh kalau pelajaran matematika tuh sering nggak mau Bu, sering terus nilainya dapat rendah terus. Kenapa seperti itu? Soalnya pelajaran matematika tuh payah Bu. Oke, payah menurut ibu. Yang payahnya itu dari yang mana? Yang segi mananya yang payah? Oh, apa namanya itu Bu? Misalnya 7 kali 7, 6 kali 9. Pokoknya kalau yang tentang perkalian itu sangat sulit sekali memahaminya Bu. Sehingga akhirnya kadang-kadang membuat Iyut tidak suka belajar matematika ini. Oke, kalau Yud berarti tidak paham dengan perkalian tersebut. Jadi apa yang Yud harapkan dari hasil nanti kita Yud cerita kepada Nanti kalau Iyut habis cerita tentu Iyut pengennya ada jalan keluar untuk masalah Iyut nih Bu. Oh, kalau apakah harus gimana ya, atau les atau belajar tambahan lagi belajar matematika ini, apalagi operasi perhitungan itu Bu. Pokoknya Iyut tuh tidak paham dengan perkalian ini Bu, susah sekali memahami bagi Iyut. Sehingga makanya Iyut tidak latihan, tidak buat PR karena memang tidak paham Bu. berarti seperti itu ya yang Yud hadapi selama ini. Nah, kira-kira apa yang akan Yud lakukan dengan Yud tidak bisa dengan perkalian tersebut sehingga pelajaran Yud rendah? Sebenarnya nak Bu, Iyut tuh sudah terus mencoba belajar Bu, menajak teman, belajar dengan tetangga, dengan tapi tetap aja masih belum paham Bu. Tapi berusaha juga untuk membuat PR nih Bu, karena kalau nggak buat PR kan nanti kena hukum lagi Bu, gitu. Nanti dapat nilai rendah, takutnya tinggal kelas. Udah berusaha ya belajar terus menghafal gitu, tapi tetap susah Bu. Gimana caranya tuh Bu? Oh begitu ya, dia sudah berusaha belajar dengan teman. Kira-kira ada nggak langkah yang akan dia ambil kalau sudah belajar sudah nih, terus apa lagi yang akan dia lakukan supaya nanti perkalian itu paham? Jadi rencananya mau les Bu dengan guru yang ada di sini setelah pulang sekolah, mau belajar tambahan. Kira-kira bau ibunya itu Bu. Jadi pikiran saya bagus sekali keinginan Yud itu. Berarti Yud sudah belajar terus nanti ditambah lagi dengan les. Pulang sekolah tuh minta waktu gurunya, kata orang tua Yud seperti itu. Cobalah dulu diskusikan sama gurunya, belajar tambahan gitu, ibarat seperti les Bu gitu, supaya nanti Yud bisa mengatasi permasalahan Yud ini. Yud kan lemah di perkalian ini Bu. Baik, Ibu senang sekali mendengarnya. Karena Yud pertamanya sudah mau belajar, terus sekarang sama lagi mau ikut les ya.
Nah, kira-kira kapan yang akan Iyut lakukan kalau seperti itu? Tentunya Yud berharap sesegera mungkin Bu, mungkin 2 atau 3 hari ini harus Yud realisasikan keinginan Yud ini Bu, karena Yud takut sekali Bu dengan ketinggalan pelajaran matematika ini. Baik, 2 atau 3 hari, kenapa tidak sekarang Iyut? Tentunya Ibu Yud tentu diskusi dulu dengan Ibu yang mau mengajar tambahan ini Bu. Baik, wah Ibu senang sekali mendengarnya. Ada satu lagi Bu rencana Yud, rencananya besok kalau pas libur mau beli buku ke Gramedia tentang perhitungan dan perkalian ini Bu. Wah, sama senang sekali Ibu mendengarnya Iyut. Berarti banyak sekali keinginan Iyut. Iyut sudah mau berusaha ya agar perkalian, konsep perkalian itu dapat dilaksanakan, dapat dilakukan. Terus nanti Iyut berharap nantinya ya tidak mendapatkan nilai yang jelek. Iya. Nah, kira-kira siapa yang akan mengingatkan dia nanti? Iyut nanti akan belajar dengan diri sendiri, terus nanti minta juga pihak orang tua Iyut selalu ingatkan Iyut tetap selalu mengulang-ulang pelajaran, apalagi pelajaran yang sukar ini seperti matematika ini, minta pihak orang tua. Terus nanti mungkin Ibu Eka juga Iyut minta sama ibu guru kelas Iyut juga selalu mengingatkan Iyut untuk tetap selalu belajar ya Bu. Wah, senang sekali. Ibu juga mau kalau seandainya ia meminta Ibu mengajarkan, Ibu dengan senang hati nanti akan mengajarkan Ibu. Nah, Ibu berharap tindakan yang akan dilakukan tadi itu, keinginan Ibu sudah berusaha belajar, juga mau ikut les, nanti mencoba membeli buku ya di Gramedia. Dan Ibu berharap semoga nanti setelah Ibu melakukan hal seperti itu, Ibu mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Doakan selalu ya Bu. Insya Allah selalu doakan. Terima kasih ya Ibu. Saya mau istirahat lagi ya Bu. Makasih banyak Bu Eka. Ya. Assalamualaikum. Baiklah BK, berarti BK sudah melakukan kegiatan coaching hari ini ya BK. Menurut BK bagaimana hasilnya tadi BK? Hasilnya alhamdulillah karena saya sudah melaksanakan alur coaching tadi berdasarkan logika dan bahasa. Menurut BK bagaimana kegiatannya tadi, apakah sesuai? Saya rasa sudah sesuai karena kita menggunakan coaching berdasarkan kita sudah menggunakan saya dan jadi sehingga dapat memberikan solusi terhadap BK bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? tentu saja. Tadi saya telah mengamati kegiatan-kegiatan coaching tadi. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Eka. Bu Eka sudah melakukan diskusi coaching sesuai alur kita, mendengarkan yang baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching mengeluarkan ide-ide dari permasalahan tersebut. Bu Eka, jadi Bu Eka hanya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching dengan senang dengan leganya menghasilkan langkah atau metode yang akan dia lakukan ke depan, menemukan solusinya seperti itu. Menurut BK kompetensi apa yang akan Ibu Eka terapkan untuk kedepannya yang lebih baik menurut BK? Tentu saja saya mengharapkan nanti saya bisa melakukan coaching mungkin secara terus-menerus seperti ini. Sehingga nanti saya bisa melaksanakan metode kita dan saya sudah mengatakan. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah kegiatan tadi berjalan dengan sangat bagus dan dapat menemukan masalah dan solusinya. Itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat. Selamat siang Ibu Eka. Semoga hari ini dapat melaksanakan coaching ya. Amin. Semoga lancar Bu Eka ya. Oke, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching dengan Ibu ya. Iya. Kira-kira prinsip-prinsip apa yang akan Ibu kembangkan dalam melakukan coaching? Tentunya sebagaimana kita ketahui Bu Eka, saya selaku coach akan berusaha melaksanakan prinsip dari Tirta dan Rasa dalam pelaksanaan coaching nantinya bersama Yuniati. Oke, terus spesifik apa dalam
prinsip coaching nanti akan diterapkan? Tentunya ada presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke. Setelah itu indikator yang diterapkan nanti akan dikembangkan selama melaksanakan coaching. Adapun indikator yang ingin saya kembangkan untuk coach saya adalah saya berusaha untuk menggali informasi atau membantu coach saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya sendiri dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Berarti ini nanti dapat saya jadikan topik dalam pengamatan saya selama observasi nanti, dan semoga coaching yang akan ibu lakukan nanti dapat berjalan lancar dan baik, sehingga nanti dapat menemukan solusi. Amin. Tentunya saya berharap Bu Eka dalam pelaksanaan coaching nanti bisa menemukan masalah. Baik. Terima kasih Bu Eka. Selamat menjalankan kerja. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, apa kabar? Iya, kenapa Bu Yani? Boleh nggak Yani hari ini cerita-cerita sama Bu Yani? Galau sekali Bu Yu. Galau masalah Yani. Iya, masalah di sekolah Bu Yu. Oke, kira-kira permasalahannya apa itu Bu Yani? Ini loh Bu Yu, di Iya. sekolah Yani kan ada di SLB. Di SLB itu Bu Yu, anak muridnya ini memegang kelas 6 dan 6 orang murid. Dengan ketenaga mereka. Iya. Dengan ketenaga mereka itu Bu Yu, dia memiliki karakter yang berbeda-beda dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi sebelumnya Bu Yu, Yani belajar itu hanya 1-2 orang yang memperhatikan, yang lain dulu tahu lah kan anak-anak kami luar biasa, ada yang bermain, ada yang menggambar, ada yang lari-lari ke sana. Jadi Yani memikirkannya gimana, rasanya sedih Bu Yu, pembelajaran yang Yani lakukan tidak diikuti oleh siswanya. Kalau boleh Bu Yu tahu nih Bu Yani sedihnya di segi mana? Sedihnya seperti ini Bu Yu, kita kan udah ngajar, tapi anak-anak itu tidak memahami dan tidak mengikuti pembelajaran, kondisi pembelajaran yang sangat tidak teratur gitu. Oke, dari mana Bu Yani tahu kalau pembelajaran Yani itu tidak maksimal menurut Yani? Yang menurut Yani karena yang mengajarkan hanya 1-2 orang saja Bu. Jadi merasa gimana Yani itu Bu Yu, tidak sukses lah rasanya anak-anak berjalan saja. Kalau kira-kira menurut Yani sendiri nih, gimana cara mengatasi yang seperti ini menurut Bu Yani sendiri nih dari pengalamannya? Ya, setelah yang dilihat Bu ya, setelah yang dilihat seperti ini Yani harus melakukan perubahan Ibu Yu. Yani harus mendobrak kegiatan pembelajaran yang monoton itu, yang seperti ceramah, menjelaskan, mencatat. Sepertinya hal-hal itu tidak suka oleh anak. Menurut Yani, selama ini Yani mengajar itu sudah menggunakan metode yang menarik atau belum? Rasanya sih belum Bu. Nah, Ya, terus- agak monoton. Oh, nggak menonton. Nah, kalau menurut Ibu Yani sendiri itu tidak menarik, kira-kira menurut Bu Yani apa yang akan Bu Yani lakukan sehingga timbullah pembelajaran yang menarik menurut Bu Yani? Sepertinya Bu Yani akan melakukan ice breaking Bu. Ice breaking itu gunanya untuk Yani menghidupkan suasana kelas, membuat anak-anak itu lebih aktif dan kreatif. Yang kedua Yani melakukan membuat metode pembelajaran yang berpihak kepada anak, seperti pembelajaran yang melakukan video YouTube mungkin, lalu yang melakukan menggunakan fokus gitu, menggunakan speaker mungkin dengan nyanyinya, dengan adanya belajarnya dengan nyanyian seperti itu. Wow, itu ide yang sangat bagus menurut Bu Yud ya Bu Yani ya, itu luar biasa. Kalau terus kira-kira kapan Bu Yani pengen terapkan itu pembelajaran yang inovatif, kreatif, yang menarik buat peserta didiknya itu? Rencananya Bu Yud, nanti insya Allah Yani akan dulu mungkin berkolaborasi dulu mungkin terhadap teman sejawat, mungkin Yani tanya-tanya dulu sama teman sejawat, lalu Yani akan mencari ide-ide atau metode atau media-media pembelajaran di YouTube, dan akan Yani sediakan atau Yani persiapkan terlebih dahulu. Insya Allah sih pulang sekolah nih Yani akan langsung terapkan, insya Allah Yani akan terapkan. Jadi Bu Yani berinisiatif akan sesegera mungkin menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menarik buat peserta didik. Nah, menurut Bu Yani sendiri, dengan adanya perencanaan seperti itu, kira-kira Bu Yani butuh dukungan apa dari kira-kira menurut Bu Yani? Apa yang perlu Bu Yani siapkan? Dukungan seperti apa yang Bu Yani perlukan kira-kira?
Lingkungan yang utamakan mungkin terutama mungkin lingkungan kelas sekolah Bu Yun. Kalau yang melakukan sesuatu tidak ada kelas sekolah tentu yang agak canggung. Yang kedua mungkin rekan guru sejawat, ya. Mungkin yang ketiga mungkin orang tua siswa. Berarti kalau seperti itu menurut Ibu Yu sendiri, Bu Yani itu sudah luar biasa rencananya, baik dan dengan pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan ice breaking itu lebih membuat siswanya tertarik, lebih bisa memahami materi ya luar biasa. Dan tentunya Bu Yu sendiri berharap Bu Yani akan melakukan ini sesegera mungkin, dan untuk kedepannya tentu Bu Yani akan selalu menerapkan ya. Kalau harapannya Bu Yani apa dengan berjalannya nanti metode yang pembelajaran yang menarik ini, apa harapan Bu Yani ke depannya? Harapannya nih Bu Yu, pembelajaran yang itu sesuai dengan karakter anak, sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Jadi pembelajaran yang itu lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan tentunya. Wah, itu bagus sekali Bu Yani, luar biasa. Nah, tentunya kita berharap ya Bu Yani, pembelajaran kita, apa yang kita berikan kepada peserta didik, tentunya apa yang Bu Yani rencanakan bisa terlaksana dengan baik sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang baik juga. Semangat ya Bu Yani, tetap semangat, tetap selalu inovatif ya, dan Bu Yu yakin sendiri Bu Yani bisa mengatasinya. Terima kasih Bu Yu. Nanti kalau ada masalah lagi boleh nggak? Oh tentu boleh, dengan senang hati Bu Yani, selalu siap untuk 24 jam kapan saja. Insya Allah kita saling membantu dan saling mendengarkan. Oke Bu Yani, tetap semangat ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Bu Yu tadi sudah melaksanakan coachingnya bersama Bu Yu. Bagaimana perasaannya Bu Yu setelah melaksanakan coaching Bu Yu? Tentunya saya apa yang saya rasakan yaitu saya sudah melakukan dan melaksanakan alur coaching sesuai dengan alur cerita tersebut Ibu Eka. Tentunya saya merasa nyaman karena saya sudah melakukan alur sesuai dengan alur coaching itu sendiri. Alur coaching Cerita dan rasa ya. Terus apa yang membuat Bu Yu melakukan demikian? Karena apa yang membuat saya menilai, saya melakukan pengamatan, kemudian saya mendapatkan informasi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berubah, yang pada akhirnya si coach saya ini bisa dengan sendirinya menarik kesimpulan untuk menemukan permasalahannya itu sendiri. Baik, boleh saya menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya? Boleh, dengan senang hati Beka. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, berarti Bu Yu sudah melakukan coaching dengan Bu Yani sehingga dapat nanti Bu Yani bisa memberikan solusi terhadap permasalahannya sendiri dengan menggunakan alur kita dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbeda. Dan kita harap semoga permasalahan yang terjadi itu dapat diselesaikan dengan baik, dan semoga ke depannya kita dapat melakukan hal seperti ini. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Eka. Kita dapat menjalankan alur coaching ini secara terus-menerus ya. Amin, ya tentunya. Saya akan berusaha menjalankan alur coaching ini baik cerita dan rasa, baik dalam meng-coaching terhadap peserta didik, teman sejawat, bahkan mungkin insya Allah akan dicoba melakukan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, semoga nanti pembelajaran kita dapat juga berjalan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Eka. Ibu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Yani ingin menyampaikan, saya ingin melakukan observasi sebelum Ibu Yani melakukan coaching. Hari ini Bu Yani juga akan melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Nanti pada saat coaching saya juga akan melakukan pengamatan serta memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Ibu Yani sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta yang diminta. Baik itu selaku coach dan juga coachingnya. Jadi saya selaku supervisor ingin mengamati Ibu Yani, apakah Ibu Yani sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot atau prinsip coachingnya sudah dilaksanakan. Baik, sebelum lanjut ingin izinkan bertanya, kompetensi apa yang ingin Ibu Yani capai dalam pelaksanaan coaching ini? Kompetensi yang akan yang dicapai hari ini itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan lalu yang ketiga yang melakukan pertanyaan berbobot untuk
Oke, bagus. Terus Ibu Yani, selama melakukan coaching tentu ada indikator yang harus diharapkan atau yang harus dicapai. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Yani capai dalam pelaksanaan coaching ini? Yani indikator yang ingin Yani capai yaitu Yani ingin mendapatkan solusi permasalahan tapi dari ide dari coach dan mencari langkah-langkah dari idenya coach untuk kedepannya apa yang harus dia lakukan dari permasalahan tersebut. Oke, bagus. Yang terakhir yaitu nanti Bu Yani penilaian apa Ibu berikan terhadap penilaian tersendiri apa yang ingin Ibu capai dalam pelaksanaan coaching? Penilaian Ibu Yani terhadap coaching, harapannya. Ya, harapannya ini sih Yani ingin coach itu dapat menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan tersebut. Oke, Bu Yani, demikian dulu beberapa pertanyaan dalam tahap praobservasi ini selama melaksanakan coaching. Terima kasih atas waktunya Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yani. Nah, kemarin Bu Eka nanti kabarnya tuh ada dulu. Enggak, baru sudah bisa. Nah, kemarin Bu Eka Aryani ya, sepertinya Bu Eka ada masalah nih. Boleh bisa Bu Eka ada masalah apa ya? Yang Bu Yani begini, akhir-akhir ini kenapa ya murid saya tuh kelihatan lesu, lemas, kayak kurang berbeda gitu dalam belajar. Menurut Bu Eka apa ya permasalahan yang terjadi pada murid sehingga membuat anak itu malas dan lemah di dalam kelas? Begini Bu Yani, sepertinya saya melihat mereka tuh kurang pandai dalam menggunakan atau melaksanakan operasi itu dalam perkalian maupun pecahan pada tempat pembagian pecahan. Ternyata permasalahan Bu Eka adalah anak-anak itu kurang memahami tentang perkalian. Menurut Bu Eka apa ya yang terjadi sehingga anak-anak itu tidak mengerti tentang perkalian? Atau mungkin masalah apa yang sehingga anak-anak itu tidak bisa melakukan kegiatan perkalian? Setelah saya lihat mereka tuh sepertinya kurang dalam pemahaman konsep operasi itu, baik itu dalam penjumlahan, perkalian maupun pengurangan. Mereka tuh belum lihai sekali, belum bisa menanamkan konsep bagaimana kalau menjumlahkan itu, bagaimana cara mengurangkan, apalagi nanti dengan perkalian. Mungkin Bu Eka bisa menjelaskan mungkin sebelumnya Bu Eka bagaimana ya cara pembelajarannya sehingga anak-anak itu tidak mengenal konsep perkalian gitu. Iya, waktu dalam pembelajaran saya sesuai dengan materi yang saya berikan yaitu perkalian, ya saya langsung saja menuju kepada perkalian. Misalnya perkalian pecahan, ya saya menanamkan langsung bagaimana cara mengalih dalam pecahan itu. Seperti itu dia. Berarti Bu Eka belum melihat terlebih dahulu ya sampai di mana kemampuan anak Bu Eka. Mungkin Bu Eka bisa menjelaskan kemampuan anak Bu Eka terlebih dahulu, di mana kekurangannya Bu Eka, mungkin bisa Bu Eka gambarkan kepada Yani. Iya, saya melihat sepertinya mereka memang belum dapat konsep dari perkalian tersebut. Bagaimana cara menerapkan konsep perkalian tersebut? Nah, menurut Bu Eka dengan permasalahan Bu Eka yang seperti ini, menurut Bu Eka apa ya yang harus Bu Eka lakukan? Sepertinya saya harus membiasakan peserta didik saya dengan menggunakan konsep perkalian dan menanamkan dulu bagaimana perkalian itu yang sesungguhnya. Jadi rencana perubahan yang akan Bu Eka lakukan apa di sekolah untuk kegiatan perkalian untuk pemahaman anak-anak tersebut? Yang akan saya lakukan nantinya, saya akan memberikan tabel perkalian kepada siswa tersebut, terus meminta kepada mereka untuk saling tanya jawab tentang perkalian, dan saya juga akan memberikan test breaking kepada siswa saya dalam bentuk perkalian. Ya, bagus sekali ya Bu Eka ya. Iya, Ya, jadi Bu Eka lebih mungkin menggali informasi kepada anak-anak sampai mana kemampuan awalnya. Menurut Bu Eka, setelah apa yang Ibu Eka rencanakan, biasanya Bu Eka di level berapa ya perkalian anak-anak itu, pemahaman anak-anak itu sebelumnya di level berapa ya? sepertinya di level 2.
Nah, sesuai apa yang Bu Eka rencanakan, menurut Bu Eka perubahan-perubahan yang akan ingin Ibu Eka lakukan, ketercapaian levelnya berapa yang akan Ibu Eka inginkan? 24 juga sudah cukup hasil dari saya. Berapa? 24. Dan 4? 4? Sudah 4 aja dulu. Sudah cukup bagi saya. Oh iya, berarti alhamdulillah bertambah ya Bu Eka. Iya. Kan yang 67 kayak misalnya yang mana belum? Menurut Bu Eka level berapa ya menurut Bu Eka setelah Bu Eka mengalami perubahan yang ingin Ibu Eka lakukan? Saya berharap nanti peserta didik saya dapat meraih sampai ke level 7. Nah, semoga ya Bu Eka ya. Nah, semoga apa yang Bu Eka rencanakan, langkah-langkahnya ke depan yang akan Bu Eka lakukan, apa tadi Bu Eka? Saya akan melakukan serta kalian kepada peserta didik, tidak lapor ke kalian sehingga nanti mereka dapat terbiasa dengan menggunakan konsep tersebut dan hafal dengan perkalian. Semoga apa yang berarti Bu Eka sudah tahu ya langkah kedepannya apa yang Ibu Eka lakukan sehingga anak-anak itu mengerti tentang perkalian. Nah, saya harapkan mungkin rencana dan wacana Bu Eka bisa Ibu Eka lakukan. Menurut Bu Eka, kapan Bu Eka akan memulai hal yang seperti itu? Saya harus melakukannya besok supaya peserta didik saya nanti tidak lebih cepat lagi Dan hanya besok saja Bu Eka? besok dan seterusnya nanti akan saya menerapkan. Berarti Bu Eka akan menerapkan berarti mulai sekarang ya Bu Eka ya, sampai ke depan Bu Eka akan melakukan langkah-langkah dan metode-metode pembelajaran yang sesuai yang Ibu Eka lakukan. Wow, saya senang sekali nih perubahan-perubahan yang akan Ibu Eka lakukan sehingga anak-anak itu paham dan tidak lagi bermain-main lagi Bu Eka ya. Dalam pembelajaran kita dia lebih kreatif, lebih semangat, dan pas Bu Eka tanya dia pun mengerti, tidak tidur-tiduran ya Bu Eka ya. Semoga Bu Eka apa yang Bu Eka harapkan dan metode yang akan Bu Eka lakukan semoga berjalan lancar ya Bu Eka ya. Nah, mungkin itu saja ya Bu Eka. Seperti bagaimana perasaan Bu Eka sekarang ini setelah kita bercerita-cerita? Alhamdulillah saya sepertinya merasa lega ya Bu, karena saya sudah mendapatkan solusi dari apa yang saya harapkan di masalah-masalah hadapi. Alhamdulillah ya Bu Eka. Bu Eka sudah menemukan ide-ide untuk Bu Eka ke depan dan Bu Eka bisa melakukannya di sekolah. Semoga berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu atas saran masukan yang telah diberikan pada hari ini. Semoga saya dapat melaksanakannya. Selamat siang Bu Yani. Masih yang Alhamdulillah Bu Yani sudah melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Pada tahap ini pasca observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yani. Bagaimana Ibu menilai peran Ibu atau bagaimana Ibu menilai performa Ibu selama coaching tadi? Menurut pendapat saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita sehingga saya dapat menggali atau terhadap coach dapat menemukan ide-ide atau langkah-langkah yang akan dia temukan. Apa yang membuat Ibu memberikan penilaian seperti itu? Karena saya telah memberikan respon aktif, kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach senang dan bisa menemukan ide untuk ke depan. Baik Ibu Yani, sebelum ada penutupan ini, izinkan saya melakukan wawancara terhadap Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching ya? Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah melakukan alur coaching sesuai dengan alur kita? Sudah. Terus bagaimana Ibu menyampaikan hasil coachingnya itu? Apakah menyampaikan hasil observasinya sudah berjalan dengan baik atau sudah menggunakan alur kita, dan bagaimana cara Ibu apakah sudah menggali informasi terhadap coachingnya itu sendiri? Ya, saya sudah melakukan berdasarkan alur cerita. Saya memberikan membuat si coach menemukan ide-ide dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
berbobot, Iya. sehingga dia tuh dapat mencetuskan ide-ide dari permasalahan tersebut. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu Yani. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu? Apa kompetensi apa yang ingin masih tetap Ibu kembangkan dalam ilmu coaching ini? Saya mungkin untuk lebih kedepannya mungkin lebih belajar lagi, lebih ingin mengetahui pemahaman-pemahaman dari permasalahan, dengan tentunya saya melalui jalur alur cerita dan pertanyaan yang berbobot. Oke, demikian pasca observasi untuk kegiatan coaching ini Bu Yani. Terima kasih banyak atas waktunya. Senang bertemu dengan Bu Yani. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.